Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Puji Tuhan. 9 orang-orang yang luar biasa pagi hari ini ya. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita mau menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesan yang datang kepada sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Pesannya gini Bapak Ibu ya. Ini yang sama-sama kita tangkap. Pesannya adalah Tuhan tidak pernah gagal. Setuju Bapak Ibu? Iya. Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Pesan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala di hari Minggu Bapak Ibu ya. Saya percaya setiap kita boleh menangkapnya ya. Kita sama-sama meresponinya ya, dan juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita. Supaya pesan yang datang kepada setiap kita itu boleh tergenapi hari lepas hari di dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu sebelum kita jauh, kalau kita melihat pesan ini adalah sebuah penegasan, katakan sebuah penegasan. Atau sebuah konfirmasi dan juga sekaligus jawaban yang serius yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Ya. Mengapa saya katakan ini sebuah jawaban? Karena gini, karena setiap apapun yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah gagal. Bapak Ibu percaya? Setiap apapun yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah gagal, melainkan melaksanakannya. Nah, penegasan ini kita perlukan Bapak Ibu ya. Jawaban ini kita perlukan karena gini, memberikan kita penghiburan, katakan penghiburan. Memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan yang baru di tengah-tengah banyaknya pertanyaan yang muncul mungkin di benak setiap kita. Mungkin ada banyak pertanyaan. Apakah Tuhan sedang menggenapinya atau tidak? Ya. Lewat pesannya ini Tuhan sedang meyakinkan kita bahwa ia tidak akan pernah gagal. Tuhan tidak akan pernah lalai. Tuhan tidak akan pernah ingkar terhadap sesuatu apapun yang diucapkannya. Pak Ishak sudah jabarkan. Tidak ada kelalaian di dalam Kristus. Tidak ada kelalaian di dalam Tuhan. Ya. Seperti yang tersirat di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Dikatakan di sini. Bilangan 23 ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Apa yang dikatakan di sini? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya. Coba kita renungkan ulang Bapak Ibu. Ya. Adakah janji Tuhan yang gagal di dalam kehidupan setiap kita? Adakah janji Tuhan yang tidak Tuhan tepati di dalam kehidupan setiap kita? Bukankah Dia yang telah memilih setiap kita? Ya. Dan di surat Roma pasal 4 ayat 21. Ada sebuah penegasan yang disampaikan. Di sini, Roma 4 ayat 21 dikatakan bahwa Allah, dikatakan apa? Bagian akhirnya, bahwa Allah berkuasa untuk apa? Melaksanakan. Apa yang Tuhan laksanakan? Apa yang telah, apa yang belum, bukan apa yang telah. Telah artinya sesuatu yang sudah disampaikan, sudah dinyatakan, sudah diberikan. Apa yang Ia janjikan di dalam kehidupan setiap kita. Allah sangat berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan di dalam kehidupan setiap kita. Artinya gini, tidak akan pernah gagal. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang dikit-dikit lupa. Dia akan tepati apapun yang Ia janjikan kepada setiap kita. Tugas kita adalah mempercayainya. Dengan apa nih? Dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati kita. Artinya Tuhan sedang menekankan ini. Tuhan sedang menegaskan, mengkonfirmasi kepada setiap kita. Bahwa Dia tidak akan pernah gagal. Dia belum selesai. Dia akan terus memberikan kemenangan kepada setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu.
Kalau Tuhan janjikan kemenangan besok, pasti menang. Karena Tuhan tidak akan pernah lalai terhadap janjinya. Nah, kita mau lihat apa yang menjadi dasar pesan Tuhan Bapak Ibu ya. Ini yang mendasari pesan Tuhan di Mazmur 89. Nanti multimedia tolong bantu ya. Ini 34-35 saya akan bacakan. Ini sesuai enggak ya? Ya, puji Tuhan. 33 di situ ya. Saya tulis di sini 34-35. Oke, saya akan bacakan. Dikatakan gini, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Selanjutnya dikatakan, aku tidak akan melanggar apa? Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku, dari mulut Tuhan dikatakan, tidak akan kuubah. Ya. Apa yang pemazmur sampaikan berdasarkan ini Bapak Ibu, kalau kita melihat, kalau kita perhatikan bersama-sama, ternyata kalau kita melihat satu perikop ini ada banyak pemaparan yang ia sampaikan lewat sebuah nyanyian pengajaran yang disampaikan oleh hambanya Etan, orang Ezrahi. Ya, ini apa namanya ya, nyanyian pengajaran yang disampaikan oleh Etan, orang Ezrahi. Ya, artinya kalau kita lihat apa namanya, saya baca-baca Bapak Ibu ya tentang Etan ini seorang pemazmur yang luar biasa. Orang dikatakan juga bijaksana, wow. Ya. Jadi kita mau lihat apa sih yang dipaparkan dia. Dari perikop ini atau dari ayat ini kita bisa melihat apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan tentang janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Tentang apa lagi? Tentang kesetiaan Tuhan yang sudah terbukti. Nah, hal ini juga yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita di dalam inti pesan Tuhan. Ya. Kita sama-sama lihat Bapak Ibu ya. Saya akan cepat membacakannya dan ini kita sama-sama boleh tangkap dan renungkan ya. Ini yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesan Tuhan. Bahwa apa yang ditulis oleh pemazmur ini adalah sebuah pelajaran bagi kita hari ini. Untuk apa? Untuk tetap percaya pada Tuhan. Apapun kondisi dikatakan, apapun kondisi yang sedang kita hadapi loh. Ya. Bahwa sekalipun kita melihat pada kenyataannya, bahwa perkara yang kita hadapi sepertinya jauh sekali dari penggenapan. Dan ada dalam ketidakmengertian akan jalan-jalannya. Pesan Tuhan katakan kepada kita untuk jangan ragu, katakan jangan ragu. Haleluya. Apa yang ia janjikan tidak akan pernah ia batalkan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Apa yang ia janjikan tidak akan pernah ia batalkan. Ia pasti akan menggenapinya dan memberikan kita kemenangan. Haleluya. Seberapa kita yang rindu tuh Bapak Ibu untuk mengalami kemenangan hari demi hari dalam kehidupan setiap kita. Setiap kita ya. Saya sangat rindu untuk mengalami terus kemenangan Bapak Ibu. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak secara cepat Bapak Ibu. Yang pertama, jangan gagal di dalam mempercayai Tuhan. Kelihatannya sederhana, jangan gagal dalam mempercayai. Karena itu memang pergumulan kita. Berbicara tentang percaya atau tidak percaya. Kadang ada pemikiran yang salah yang muncul di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita meragukan Tuhan. Yang kedua, jangan gagal dalam melangkah mengikuti arahannya Tuhan. Mengikuti arahannya Tuhan ini sangat penting Bapak Ibu. Karena kalau kita salah mengikuti arah Tuhan, kita tidak akan sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu. Kita akan belajar satu hal. Apalagi yang kita sama-sama pelajari. Secara cepat Bapak. Yang pertama gini saya mau sampaikan. Jangan gagal di dalam melihat atau memahami cara Tuhan bekerja. Saya ulangi. Jangan gagal di dalam melihat atau memahami cara Tuhan bekerja. Karena di pihak Allah selalu pasti. Selalu pasti. Ya. Nah, kegagalan dalam hal melihat atau memahami akan membuat kita salah menilai Bapak Ibu. Ya. Kalau kita gagal melihat, gagal memahami, maka akan membuat kita ragu. Ya. Keraguan itu akan membuat kita tawar hati. Keraguan membuat membuat kita lemah, iman kita menjadi lemah.
Dan keraguan membuat berpikiran kita bermacam-macam. Benar nggak ya Tuhan tolong saya? Benar nggak ya Tuhan genapi janjinya? Bermacam-macam karena ada keraguan yang muncul. Akibat apa? Karena tidak memahami. Akibat tidak melihat dengan benar apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Justru di tengah-tengah situasi sulit ini Bapak Ibu kita perlu melihat dengan benar loh. Karena kalau kita salah melihat, salah memahami dengan benar cara Tuhan bekerja, maka yang muncul adalah apa namanya ya? Jadi pesimis jadinya. Maju mundur juga. Ini maju apa enggak ya? Mundur apalagi Bapak, udah salah banget itu ya. Jangan sampai ketika kita tidak memahami cara Tuhan bekerja, mulai nih muncul tuh pesimis. Makanya perlu dimunculkan sebuah pertanyaan kepada setiap kita. Mengapa Tuhan sampaikan pesan ini kepada setiap kita? Alasannya sederhana. Mungkin sudah mulai ada keraguan di dalam hati kita. Mungkin sudah mulai kita tidak mempercayai janji-janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu. Yang saya renungkan gini Bapak Ibu, ya ketika Tuhan sampaikan ini jangan sampai gini. Pikiran kita itu mengawang-ngawang. Seharusnya tidak ada alasan buat kita ragu karena semuanya tersirat. Semua janji Tuhan sudah tergenapi. Kita bisa belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab. Pak Ishak sampaikan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Tuhan menjanjikan bahwa akan mereka memasuki tanah perjanjian. Apakah mereka memasukinya Bapak Ibu? Memasukinya sampai loh di tanah perjanjian. Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Apakah Tuhan tidak menyertai mereka? Tuhan menyertai. Apakah Tuhan tidak menolong? Tuhan menolong. Bayangkan Bapak Ibu ya, pakai sepatu 40 tahun, sepatu yang sama gak rusak loh. Apakah bukan sebuah tanda penyertaan pertolongan Tuhan? Gak ada makanan Tuhan sediakan. Makanan yang dari sorga Tuhan berikan. Waktu kepanasan ada sesuatu yang menolong. Waktu kedinginan ada sesuatu yang menolong. Itulah janji Tuhan yang tidak pernah batal di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama ya. Lewat apa yang pemazmur sampaikan berdasarkan perikop ini ya. Ya tentu ini sangat menolong setiap kita ya. Agar kita tetap percaya dalam keadaan situasi apapun. Oke, kita akan lihat 3 bagian apa yang diungkapkan oleh pemazmur etan ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, pemazmur menuliskan tentang kasih setia Tuhan dalam hidup Daud dan keturunannya. Bapak Ishak jabarkan hari Minggu luar biasa sekali ya. Ya, kita lihat di ayat 34 Bapak Ibu ya. Tetapi saya tidak akan bacakan. Bahwa gini Bapak Ibu, bahwa apa yang keluar dari mulut Allah itu semua tergenapi ya. Ya, Pak Ishak sudah jabarkan, keturunan Daud akan dikatakan apa? Akan selalu ada untuk selama-lamanya. Bahkan dikatakan taktanya seumur langit dikatakan. Ya 30. Ini dia. Apa yang dikatakan gini? Aku apa? Aku menjamin. Kalau menjamin itu apa maksudnya Bapak Ibu? Dikatakan gini, aku menjamin akan ada anak cucunya sampai selama-lamanya. Dan tahtanya, kan nggak katakan seumur jagung kan, enggak kan? Seumur langit. Dan janji ini tidak hanya berlaku kepada Daud loh Bapak Ibu ya. Saya mau sampaikan bahwa janji ini tidak hanya berlaku kepada Daud saja, tetapi juga kepada kehidupan etan. Janji yang sama akan terlaksana
Dan janji ini juga akan terlaksana di dalam kehidupan setiap kita, katakan amin Bapak Ibu. Bukan tentang janji dan tentang keturunan akan lahir Yesus Kristus dalam kehidupan kita, tidak. Tetapi janji yang lain yang akan Tuhan terus genapi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, asal jangan sampai kita meragukan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita ragu, kita selesai Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Ya. Dikatakan tak berkesudahan. Apa arti tak berkesudahan Bapak Ibu? Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Ya. Artinya adalah tidak ada akhirnya. Tidak pernah berhenti. Bahkan dikatakan abadi. Itu arti tak berkesudahan. Ya. Ya, artinya kata ini menggambarkan sesuatu yang berlangsung terus menerus tanpa batas waktu. Selama kita tidak melakukan pelanggaran. Ya. Ini juga yang Tuhan janjikan kepada keturunan Daud. Dikatakan selama-lamanya, tak berkesudahan dikatakan. Ayat 23 mengatakan gini, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dikatakan besar kesetiaan Tuhan. Jadi kesetiaan Tuhan ini tidak perlu kita ragukan Bapak Ibu ya. Ya. Apa yang Tuhan ucapkan, itu akan tergenapi. Tuhan tidak akan pernah batalkan. Karena dikatakan tak berkesudahan. Wow. Yang kedua. Apalagi yang sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Ethan Bapak Ibu ya. Yang kedua. Bahwa Tuhan tidak akan berlaku curang. Ayat 34. Ayat dasar kita. Ada kata bahwa Tuhan tidak akan melakukan kecurangan. Tidak berlaku curang. Berlaku curang ini dari kata kaulal atau kalal. Ya, yang artinya tidak akan melanggar kekudusannya. Itu dahsyat banget artinya. Ya. Kalal artinya tidak akan melanggar kekudusannya. Atau tidak akan menodai apa yang ia katakan. Karena janji itu berbicara tentang kehormatan Bapak Ibu. Jangan coba-coba janji dan tidak melakukannya. Itu mencoreng nama baik itu. Janji itu bicara tentang kehormatan. Tuhan tidak akan melanggar kekudusannya. Tuhan tidak akan menodai apapun yang diucapkannya. Ya. Kalau curang di dalam kamus, saya lihat Bapak Ibu itu bicara tentang apa? Curang itu tidak lurus hati. Tidak jujur. Dan tidak adil. Ya. Tuhan kita gak seperti itu. Tuhan kita itu adil. Tuhan kita itu bukan janji-janji palsu. Ya seperti kayak orang-orang lagi kampanye Bapak Ibu. Ya janji terus. Gak ada yang terlaksana. Ribuan janji gak ada yang terlaksana. Kalau Tuhan kita berbeda. Sekali dia berucap, itu akan terlaksana. Katakan amin Bapak Ibu. Makanya kita jangan sampai memegang janji manusia. Banyak palsunya. Bukan hanya banyak palsunya, banyak sampahnya di kata-kata itu. Ya. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan membersihkan gorong-gorong sampah. Sampai saat ini Bapak Ibu, bertebaran tuh sampah. Apalagi sekarang mulai banjir-banjir lagi Bapak Ibu ya. Di berita tuh banjir semua beritanya. Iya kan? Mana janjinya? Mana janjinya gitu. Janji manis itu Bapak Ibu ya. Tuhan kita berbeda. Katakan Tuhan kita berbeda. Kalau Tuhan mengatakan aku akan menjadikan engkau kepala. Bukan menjadi ekor. Itu pasti terjadi. Akan semakin naik bukan turun. Itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya.
Tuhan tidak akan pernah melakukan kecurangan apapun di dalam kehidupan setiap kita. Kalau saya mau sampaikan, Tuhan tidak akan pernah mengambil keuntungan apapun di dalam kehidupan setiap kita. Melainkan dia memberi kemenangan, kekuatan, penggenapan janji-janjinya terjadi dalam kehidupan setiap kita. Karena ada dampaknya Bapak Ibu. Kalau kita curang sama Tuhan, apa dampaknya kalau kita curang sama Tuhan? Kita bisa lihat di ayat 31 sampai 33. Ini akibatnya jika keturunan Daud, Pak Ishak sampaikan, jika keturunan Daud melanggar hukum-hukum Tuhan. Ya, dikatakan ini, jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Dan mereka tidak hidup menurut hukumku. Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku. Di ayat 33 mengatakan maka. Nah ini nih, ada tulisannya maka. Aku akan apa? Membalas. Aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada. Wow, ini gak main-main loh. Ini juga yang diucapkan Tuhan. Jangan sampai kita nggak pegang juga ini Bapak Ibu. Ya kan? Dengan apa? Dengan gada. Dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Saya coba merenungkan pukulan-pukulan ini apa. Pukulan mungkin berbicara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh keturunan Daud nantinya. Kalau mereka tidak berpegang pada perintah Tuhan. Sama hal ini akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Ketika kita tidak melakukan bagian kita tidak hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, maka ada pembalasan yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Ya, artinya kita tidak boleh main-main Bapak Ibu ya. Tidak boleh main-main. Artinya kita selalu harus berpegang kepada janji-janji Tuhan ya. Bagian yang ketiga, bagian terakhir Bapak Ibu. Apalagi yang disampaikan oleh Ethan Bapak Ibu ya. Bagian C, dikatakan ayat 35 ya. Bahwa Tuhan tidak akan pernah melanggar dan mengubah dari setiap apapun yang janjikannya. Dikatakan aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan apa? Tidak akan kuubah. Ya. Jadi kita perlu renungkan bersama-sama bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang pelin-pelan ya. Ya. Di Alkitab kita tidak akan pernah menemukan Tuhan itu pelin-pelan, gak ada. Saya membaca Alkitab, saya tidak pernah menemukan Tuhan itu pelin-pelan. Yang sering pelin-pelan itu adalah umat-umat Tuhan, gereja Tuhan suka pelin-pelan. Kadang setia, kadang tidak. Kadang taat, kadang iya. Kadang mendekat, kadang juga menjauh. Itu pelin-pelan. Apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan hari ini, besoknya udah berbeda. Itu pelin-pelan. Saya bisa membayangkan kalau Tuhan kita model kayak gini pelin-pelan. Waduh, kita semua anak-anak jadi orang pelin-pelan. Ya. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan tidak pelin-pelan. Sekali dia berucap, itu pasti akan tergenapi. Ada sebuah keteladanan yang disampaikan oleh pemazmur Ethan ini Bapak Ibu ya. Apa sih yang dia lakukan di tengah-tengah situasi yang sulit? Di tengah-tengah pergumulan yang dihadapinya. Seakan-akan kok Tuhan tidak menjawab. Mungkin seakan-akan kok tidak terjadi penggenapan itu. Apa yang dia lakukan? Kalau kita membaca satu perikop ini. Dia datang ke hadirat Tuhan loh. Menaikkan nyanyian syukur dengan sorak-sorai loh. Itu sikap yang dia ambil. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan menyanyikan nyanyian sorak-sorai bagi Tuhan. Mungkin situasi menekan dia. Tetapi di hadirat Tuhan. Dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa tentang kesetiaan Tuhan, tentang kemenangan, tentang janji-janji, tentang pertolongan. Ada banyak hal yang dipaparkan. Dan disimpulkan bahwa Tuhan memang tidak pernah gagal. Dia akan selalu setia untuk memimpin dan menolong setiap kita. Ya.
Lambat kan bukan berarti gagal kan Bapak Ibu. Lambat itu bukan berarti gagal. Tertunda belum tentu tidak tergenapi. Ya. Jangan sampai di masa-masa kita sedang menunggu penggenapan. Nah, Pak Ishak sampaikan jangan sampai ada keraguan itu. Jangan sampai muncul keraguan itu, bahaya sekali. Ya. Karena akan menarik kita, akan menjauh dari Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Ethan Bapak Ibu ya? Menghampiri Tuhan di dalam hadiratnya. Menaikkan nyanyian syukur dan sorak-sorai di hadirat Tuhan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kondisi mungkin yang sedang tidak baik-baik. Ya. Jadi ini yang kita sama-sama teladani dari kehidupan Ethan Bapak Ibu ya. Dan kita juga pernah belajar kepada pribadi Yusuf Bapak Ibu, Yusuf yang selalu memegang janji Tuhan dalam hidupnya. Di setiap situasi apapun yang ia hadapi. Kita tahu Bapak Ibu, pelajaran yang kita dapat dari kehidupan Yusuf itu bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak rintangan yang dia lewati. Tetapi apakah dia ragu tentang janji Tuhan? Tidak. Betul ya? Melainkan dia terus melangkah sampai penggenapan itu terjadi dalam kehidupannya. Tergenapi gak Bapak Ibu? Janji Tuhan tergenapi? Tergenapi dalam kehidupan Yusuf. Dan hal yang sama juga Tuhan mau lakukan kepada setiap kita. Jadi apapun situasi kita, ya mulai jangan meragukan Tuhan. Mulai terus melangkah bersama dengan Tuhan. Seperti Yusuf melangkah menggenapi janji Tuhan dalam kehidupannya. Artinya kalau kita simpulkan Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang harus kita lakukan? Mari pertajam cara kita melihat, cara kita memahami, cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah tidak salah memahami, tidak gagal paham. Karena kalau kita gagal paham, kita sulit untuk mempercayai apa yang Tuhan mau genapi di dalam kehidupan setiap kita. Sebagai penutup, 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Bagian awalnya saja saya akan bacakan Bapak Ibu ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Puji nama Tuhan. Dikatakan di sini Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan dikatakan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.